Apa itu PT Telkom Indonesia? PT Telkom adalah suatu badan milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. PT Telkom menyediakan sarana dan jasa layanan telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat luas sampai ke pelosok daerah di seluruh Indonesia. Visi PT Telkom Indonesia menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telecommunication information, media, entertainment, dan service atau TIMES di kawasan regional. Adapun misi PT Telkom Indonesia, yang pertama, menyediakan layanan TIMES yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Berikut kasus atau konflik pada PT Telkom Indonesia. PT Telkom yang awalnya memiliki reputasi yang baik di Bursa Efek Jakarta dan New York, namun dengan berjalannya waktu, pada tahun 2002 PT Telkom mengalami masalah, yaitu masalah mekanisme tender untuk mengaudit keuangannya. Untuk mengaudit pembukuan PT Telkom tahun 2002, perusahaan menunjuk KAP Edi Pianto, sementara untuk PT Telkomsel ditunjuk KAP Hadi Sutanto. Beberapa bulan kemudian, mereka mengundurkan diri untuk mengaudit PT Telkomsel. Hal itu dimaksud untuk menghindari kerugian yang akan dialami di kemudian hari bila akan berafiliasi dengan KAP Edi Pianto dan rekan. Kasus audit PT Telkomsel berawal dari kesalahan interpretasi uang yang dilakukan oleh KAP Haryanto Suhari dan rekan terhadap PT Telkom, PT Telkomsel dan United States mengenai ketentuan standar audit Amerika. Audit PT Telkomsel harus mengikuti standar audit Amerika dengan merujuk pada peraturan SEC karena PT Telkomsel membuka bursa di New York. Karena waktu yang sangat terbatas, KAP-EP meminta hasil audit yang dahulu pernah dilakukan oleh KAP-HS. Tetapi KAP-HS menolak untuk memberitahu hasil audit yang pernah dilakukannya. Penolakan tersebut telah menyebabkan perdagangan saham PT Telkomsel yang tercatat di New York dalam bentuk IDR dihentikan sementara. Harga saham PT Telkomsel di Bursa Efek Jakarta menurun secara drastis dari harga penutupan sehari sebelumnya, serta memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan indeks harga gabungan atau IHG. Adapun penyelesaian kasus atau konflik di PT Telkom. Yang pertama, adapun sanksi terhadap KAP Edi Pianto dan rekan, yaitu Bapepam mewajibkan KAP Edi Pianto dan partner untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2003 sampai diputuskan lebih lanjut oleh Bapepam. Alasannya, karena laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 ditolak oleh SEC. Yang kedua, adapun sanksi terhadap KAP-HS dan rekan, yaitu KAP-HS harus membayar denda sebesar 20 miliar ke kas negara dengan undang-undang paksa sebesar 10 juta per hari. Denda tersebut harus dibayarkan maksimal 30 hari setelah pemberitahuan keputusan dari KPPU. Sanksi ini dikarenakan KAP-HS dan rekan terbukti bersalah dan mengakibatkan rusaknya kualitas audit KAP Edi dan Pianto atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002. Baiklah, sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.